amalan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula, dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, hendaknya selalu kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Panjenengan yang belum punya mantu, saya doakan semoga dicepatkan oleh Allah dikasih mantu. Ya. Yang belum punya cucu, semoga Allah cepatkan diberi cucu. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang ada masalah diangkat masalahnya, yang punya hutang segera dilunasi. Ya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang, kecuali sampai ada yang menanggungnya. Maka nabi yaumihi, barang siapa yang di harinya, alal hidayah awil islam wal iman. Maka nabi yaumihi, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia punya hutang, bukan hutang yang menyusahkan untuk mengembalikannya, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Jadi barang siapa yang di harinya dia dalam
di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman. Ya, yang ini sering saya sampaikan, ini adalah tingkat awal untuk menuju surga Allah. Dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah Islam dan iman ini tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya. Dan itu haknya Allah dan betul-betul ya mahal. Kita lihat bagaimana anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh enggak diberi daya oleh Allah, kafir dan ingkar. Istrinya Nabi Lut, kafir dan ingkar. Ayahnya Nabi Ibrahim, kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasulullah Abu Thalib diminta di akhir kehidupannya, "Qul ya la ilaha illallah." Paman katakan la ilaha illallah, dengan ucapan itu Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi itu pun tidak terucap. Alhamdulillah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita keponakan Rasul juga enggak ya. Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya harus dijaga, dirawat, dipelihara, dipertahankan hingga hembusan nafas yang paling akhir. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, tema kita hari ini adalah yaitu 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang sebelumnya kita telah kaji, iman akan sempurna manakala terpenuhi 3 unsur. Iman akan sempurna manakala terpenuhi 3 unsur. Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Kemudian al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Dan ar-raja, harap cemasnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pertemuan kita juga telah kaji tentang rumus mencintai Allah. Coba ada yang masih ingat Pak rumus mencintai Allah? Rumus mencintai Allah? Saya mau tanya sebelumnya. Kalau ada seorang ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan untuk mengingat-ingat, kemudian jamaahnya muridnya nggak tahu, lupa, nggak ngerjain, itu termasuk murid yang apa itu? Terus ada juga ustadz ngasih PR, ngasih tugas, hafalan, ya, muridnya nggak ngerjain, ustadznya sih biasa-biasa saja, senyum-senyum aja dan memaafkan, dianggap nggak masalah. Nah itu termasuk ustadz yang gimana itu? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya ngelem yang wae dewe itu Pak ya. Kalau orang awak mengeceknya apa? Mapi kunyi lah iku. Mapi kunyi iku artinya ngelem awake dhewe. Astagfirullahaladzim. Baik saudara seiman, jadi untuk mengantarkan materi 5 kecintaan bagi seorang mukmin, kita kembali ingat dulu, yaitu rumus mencintai Allah berdasarkan Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulai ini ada rumus mencintai Allah. Rumus mencintai Allah ada 2. Yang pertama adalah mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua kebalikannya, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Kaitannya dengan mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Allah cinta pada kebaikan, ya berbuat baik. Allah cinta pada ketaatan, jadilah orang yang taat. Allah cinta pada kebenaran, hiduplah di atas kebenaran, belalah kebenaran, matilah di atas kebenaran tersebut. Allah cinta kejujuran, jadilah orang yang jujur. Allah cinta pada kedermawanan, jadilah orang yang dermawan. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus jawab dulu. Allah cinta pada ketaatan, Allah cinta pada ketakwaan. Miliki takwa.
Allah cinta pada amal soleh, beramal solehlah kita. Allah cinta pada kemuliaan akhlak, berakhlak mulialah kita. Karena Rasul nyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Tirmizi. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan semua apa yang Allah cintai, kita cintai, maka pasti di dalamnya mengandung